Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Arjuna. Ya, kali ini kita membahas tentang sufisme filosofi Syekh Siti Jenar, itu manunggaling kaula Gusti dalam cermin Abdul Al-Karim Al-Jili dan Ibnu Athaillah Al-Sukadri. Ya, kali ini kita membahas tentang ketokohan Syekh Siti Jenar secara ringkas. Dalam tradisi sastra Jawa, yaitu Jawa Timur atau Jawa Tengah, kedudukan Syekh Siti Jenar sebagai anggota Dewan Wali Songo masih diperdebatkan dan kontroversial. Tetapi di Jawa Tengah, ketenarannya justru mampu menyamai bahkan melebihi Wali Kutub Sunan Kalijaga. Sementara dalam tradisi Cirebon, kedudukannya cukup terhormat bagi salah satu anggota Wali Songo yang jelas secara kepurbakalaannya atau analisis arkeologi. Syekh Siti Jenar termasuk salah satu dari anggota inti Dewan Wali 9. Sebagaimana tampak pada hasil penelitian, di pemugaran makam Sunan Giri dan Lembaga Riset Islam Malang, yaitu Kasdi pada tahun 1987. Demikian pula kata kesejarahan yang ditampilkan oleh naskah Cirebon, Kitab Purwaka Karuban Nagari, yaitu Sulen Draningrat pada tahun 1983. Ilmu pengetahuan dan ma'rifatnya kebanyakan diperoleh secara otodidak dan sebagai hasil dari kedekatannya, yaitu qurbah dengan Allah, koromah. Dalam Babat Demak disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar sejak masa mudanya sudah membiasakan diri berkhalwat atau bertapa, yaitu tahnut, meditasi. Dalam arti khusus, memang ia pernah berguru kepada Sunan Giri, namun ia merasa tidak memperoleh apa-apa dari pesantren Sunan Giri. Lebih tepatnya lagi, proses bergurunya Syekh Siti Jenar terhadap Sunan Giri dan beberapa wali yang lain adalah sebagai bentuk kesantunan, sikap tawadu dan waranya terhadap ulama sufi yang lain. Sepulangnya dari berbagai kawasan di Timur Tengah dan Asia untuk memperdalam ilmu, karena sesungguhnya Syekh Siti Jenar dalam proses pencarian ilmu dan kesejatian sudah lebih senior dibanding yang lain. Syekh Siti Jenar merupakan tokoh yang nasabnya berasal dari kalangan bangsawan di Malaka. Hanya saja sampai di Jawa ia menempatkan diri sebagai kalangan kebanyakan yang terlibat dalam lembaga Wali Songo karena perkenalannya dengan Sunan Bonang. Dalam suluk Syekh Siti Jenar dan suluk Wali Songo dinyatakan dalam bahasa Jawa, disebutkannya seperti ini: mengko ana wali ambek luih nguni asli wiji bangsa sudra, untuk wengne tias luber terbukane wuruh Sunan Bonang ing murwani nalika wezeng tekad muruk wirid kauruh ringjeng Sunan Kalijaga nong madaning raweti gijo tadi siti bang antuk jarwa. Seperti itulah yang disampaikan dalam bahasa Jawa. Dari ungkapan tersebut dapat kita ambil kesimpulannya bahwa Syekh Siti Jenar termasuk wali sakti yang berpengetahuan tinggi, berasal dari masyarakat, kebanyakan yang proses perkenalannya dengan mendengarkan pengetahuan rahasia Sunan Bonang yang sedang mengajar Sunan Kalijaga. Proses penyampaian ajaran tersebut diberikan di rawa-rawa pada sebuah perahu. Kitab Negara Kertabumi memberikan kedudukan yang terhormat tentang asal-usul dan dari mana ilmunya diperoleh.
Ia berasal dari keluarga ulama dan pejabat di Malaka, Semenanjung Malaya, dari ayah bernama Syekh Datuk Saleh, dan terlahir dengan nama Abdul Jalil. Datuk Saleh adalah adik sepupu Syekh Datuk Kahfi, seorang yang mula-mula menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, di Gunung Sambung. Syekh Siti Jenar terbilang masih memiliki hubungan darah dekat dengan Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, dan para wali lainnya. Setelah menginjak usia dewasa, ia pergi ke Persia dan bermukim beberapa lama di Baghdad, yang pada abad ke-11 sampai ke-15 Masehi menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di dunia. Ia berguru pada seorang ulama sufi bermadzhab Syiah, Al-Mu'tazar, yang karena keluasan wawasan dan karamahnya kemudian digelari kewalian di Baghdad. Setelah menjadi seorang aulia, ia pergi ke Gujarat setelah terlebih dahulu singgah beberapa waktu di Mekah, menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmunya. Kemudian pulang ke Malaka, mendapat gelar Syekh Jabaranta, yaitu Syekh Jabaranta atau Syekh Jabal Rantas, dan digelari Syekh Datuk Abdul Jalil. Ketika masih di Gujarat, ia sempat menikah dan memiliki beberapa putra, di antaranya Ki Datuk Bardut dan Syekh Datuk Pardun. Selanjutnya kembali lagi ke Baghdad dan baru ke Jawa, yakni di Cirebon, bermukim di Bukit Amparan Jati, kawasan Gunung Sambung. Di situ Syekh Siti Jenar melaksanakan dan memperkuat dakwah bersama Syekh Datuk Kahfi dari kawasan Cirebon. Yaitu dari kawasan Cirebon ini pengaruhnya meluas karena ia juga selalu melakukan muhibah ke berbagai daerah dalam aktivitas dakwahnya, di antaranya ke Kadipaten Pengging di Jawa Tengah. Di sana ia bertemu Bupati Pengging, Ki Ageng Pengging, yang menjadi murid setianya dan banyak memberikan fasilitas sehingga memperoleh banyak pengikut dan ajarannya berkembang secara cepat dan luas. Berbagai penduduk dibangun sebagai pusat pengajaran spiritualnya, yang semuanya diberi nama pendukuhan Lemah Abang. Dalam dukuhan inilah terdapat paguran atau sebagai pusat pengajaran dan pusat persulukan. Sampai saat ini situs-situs pendukuhan Lemah Abang masih bisa dijumpai, misalnya Lemah Abang di Tenggara Cirebon, Lemah Abang di Ugaran Jawa Tengah, Lemah Abang di Seragen, Lemah Abang di Karawang, dan Lemah Abang di sebelah timur Cikarang. Sejak itulah hampir di setiap pelosok daerah di Jawa terdapat pengikut dan penganut ajaran Syekh Siti Jenar, sebagaimana dakwah yang dilaksanakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di Baghdad pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Syekh Siti Jenar berhasil mengislamkan banyak penganut ajaran Hindu, Buddha, penganut paham animisme dan dinamisme. Di Jawa dalam hal Islamisasi ini, Syekh Siti Jenar tidaklah mencabut akar-akar budaya lokal yang sudah mentradisi di masyarakat, sehingga pola pendekatan kultural dan pola kemanusiaannya, di mana Syekh Siti Jenar selalu melibatkan diri dalam kancah masyarakat, kebanyakan menjadikan diri dan ajarannya populer di masyarakat. Dari Cirebon pula kemudian Syekh Siti Jenar meluaskan dakwahnya ke Banten arah barat, kemudian ke Sumatera, sebelum akhirnya kembali menetap di Cirebon hingga diadili oleh Dewan Wali Songo di bawah keputusan Trio Wali. Pengadilan pertama oleh Sunan Giri, pengadilan kedua, dan divonis hukuman mati di bawah kepemimpinan Sunan Bonang. Dan atas persetujuan Sunan Gunung Jati,
yang pernah menjadi muridnya. Sulendaringrat, yaitu pada tahun 1983, yaitu Sopwan, walaupun Syekh Siti Jenar wafat karena vonis hukuman mati Kesultanan Demak atas fatwa Dewan Wali Songo, namun ia wafat secara terhormat. Ia meninggal dalam posisi mempertahankan akidah dan pendiriannya yang benar, kehormatan yang diperolehnya ketika saat pemakaman ia tetap dikebumikan secara Islam oleh anggota Dewan Wali Songo. Ia divonis mati bukan karena mengajarkan ajaran yang sesat sebagaimana anggapan kebanyakan orang selama ini. Jadi dia mati bukan karena mengajarkan ajaran yang sesat yang sebagaimana anggapan-anggapan orang selama ini. Itu kebanyakan orang selama ini ia juga tidak dihukum mati karena menyiarkan pengetahuan esoterik yang bersifat rahasia kepada orang yang tidak dibaiat. Bukti dari semua ini adalah dari pernyataan anggota Dewan Wali sendiri yang termuat dalam berbagai serat, terutama versi Widya Pustaka di atas. Misalnya Sunan Geseng menyatakan bahwa sebenarnya manusia dalam hatinya dapat menganggap dirinya sendiri sebagai penjelmaan Tuhan, tetapi manusia harus selalu hati-hati untuk menyimpan rahasia ini hanya untuk dirinya sendiri. Demikian juga Sunan Kudus berkata bahwa pendirian Syekh Siti Jenar adalah sah. Ia hanya bersalah karena mengajarkan pengetahuan esoterik kepada umum yang akibatnya membuat orang-orang tersebut bingung seperti orang mabuk, congkak, dan sombong. Sikap terhadap ajaran Syekh Siti Jenar ini mengingatkan kita kepada sikap Al-Halaj yang pernah dihukum mati pada tahun 922 Masehi karena ajarannya yang terkenal, Ana al-Haq, akulah al-Haq, Tuhan. Seorang ulama filosofi serta sufi kenamaan Al-Ghazali tidak menghukum Al-Halaj. Ia hanya berkata-kata, orang yang sedang dimabuk cinta dan dalam keadaan bergairah haruslah disembunyikan dan jangan diucapkan. Yaitu dalam Semit pada tahun 1944. Jadi menurut tradisi Jawa, Syekh Siti Jenar telah bersalah karena menyingkap tabir rahasia. Karenanya mempertunjukkan kepada orang banyak ilmu esoterik yang tidak dimaksudkan untuk kelompok orang-orang biasa, tetapi hanya untuk mereka yang telah dibaiat. Dengan kata lainnya itu Syekh Siti Jenar terpaksa harus dihukum karena ia telah melanggar etika mistik yang melarang keras para penganutnya untuk membuka rahasia puncak hakikat. Hanya saja sebenarnya hal ini perlu dicermati. Larangan tersebut berlaku bagi para penganut mistik yang belum mencapai titik puncak kesempurnaan, di mana pola marifatnya masih banyak dikendalikan oleh alam bawah sadar kemanusiaannya. Akan tetapi bagi tokoh seperti Al-Halaj dan Siti Jenar dengan kondisi rohani yang sudah tidak berada dalam kontrol kesadaran manusiawi, tetapi menyatu tunggal dengan kodrat dan iradat ilahi. Jadi mereka itu memang sudah menyatu seperti yang disampaikan, yaitu manusiawi tetapi menyatu tunggal dengan kodrat dan iradat ilahi. Maka sebenarnya larangan tersebut menjadi suatu hal yang tidak berlaku. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tokoh Syekh Siti Jenar bukanlah Al-Halaj. Mereka adalah tokoh yang memiliki paham mistik yang sama, namun hidup dalam ruang waktu dan tempat yang berbeda.
sehingga secara mistik dan kesufian keduanya banyak memiliki kesamaan. Nama Al-Halaj selalu dikenang oleh para sufi yang menganggap sebagai salah satu dari orang suci besar, walaupun golongan ortodok menganggap dirinya sebagai orang sesat dan sembrono. Demikian juga Syekh Siti Jenar oleh orang-orang muslim, yaitu coba saya diulang, demikian juga Syekh Siti Jenar oleh orang-orang muslim Jawa dianggap sebagai wali puncak yang memiliki cukup keberanian dalam mempertahankan keyakinan sampai mati sebagai martir atau syahid sufi. Dalam berbagai karya dan versi cerita Syekh Siti Jenar, kita akan dengan mudah menemukan simpati para penulis kepada Syekh Siti Jenar dan ajaran-ajarannya, walaupun penulis-penulis tersebut juga melukiskan tantangan para wali lain yang menyalahkan ajaran-ajaran. Alasannya adalah bahwa para sufi ini ingin memelihara syariat sebagai tabir dari puncak rahasia ilahiyah. Sampai di sini dulu mengenai tadi Syekh Siti Jenar tentang sufisme dan filosofi Syekh Siti Jenar. Ya, berikutnya Anda bisa dengarkan audio saya nanti di Sufisme Filosofi, yaitu untuk video berikutnya atau audio berikutnya dalam Sufisme Filosofi, yang dimana nanti membahas tentang filosofi atau beberapa sejarah dan pengembangan Syekh Siti Jenar. Nantinya juga kita sampai dengan pengajaran-pengajaran atau ajaran-ajaran makrifat yang disampaikan, yang ajaran-ajaran makrifat yang beberapa yang dibeberkan oleh Syekh Siti Jenar di dalam buku ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.